Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa. Nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah. Sudahlah nenek. Nenek tuh menyombongkan diri banget gitu loh dengan status sebagai anak presiden. Karena orang tua nenek itu Pak Karno ataupun Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sudahlah nenek. Nenek itu seharusnya sadar diri gitu loh. Nenek kalau bukan anaknya Bung Karno ataupun anaknya Presiden pertama Republik Indonesia, cuman tukang pecel, cuman tukang gado-gado. Seharusnya nenek itu malu dengan ucapan nenek. Jabatan itu cuma sementara nih, jabatan itu hanya titipan dari Tuhan. Di sewaktu-waktu selesai, kita tidak lagi mendapatkan sesuatu jabatan tersebut. Seharusnya nenek itu malu sedikit lah dengan tingkah laku nenek. Mengatakan saya anak presiden, ya memang benar nenek anaknya presiden. Cuman kalau nenek diganti statusnya bukan anaknya Bung Karno, jadi apa? Nenek tukang pecel. Sudahlah nek, jangan membodohi rakyat di negara ini. Capek nek kami melihat tingkah laku nenek. Makin pusing deh tingkah laku nenek ini. Habis pikir deh. Bu Mega, suwe-suwe lama-lama aku ini denger no statement-statement jenengan itu nek. Nggih. Padahal selama ini begitu segannya saya kepada jenengan sebagai mantan presiden nggih. Semakin kesini tapi rasa empati itu rasanya wis perlahan-lahan hilang Bu. Ya itu hak jenengan terserah gitu loh, tapi saya melihatnya malah wis gak ono simpati iblis malahan gitu. Karena statement-statement jenengan itu sepertinya jenengan itu orang yang paling menguasai negeri ini. Hei Polri, ya toh, aku yang bikin kamu loh. Saya suruh fraksi-fraksi saya loh, video lengkapnya golek ono dhewe dulur untuk ngene sing tak state. Terima kasih. Nggih. Padahal sadar enggak sih jenengan itu? Pemilu dia ini loh 16%, Bu. Pemilu kemarin itu 16%, apa yang dibanggakan? Jenengan bersyukurlah parlemen ijek menguasai nggih. Tapi ibarat kaki sudah pincang sebelah nggih. Jadi legislatif menguasai tapi eksekutif enggak. Eksekutif, legislatif gak ana eksekutifnya ya sementah. Artinya dua-duanya harus sama-sama jalan. Sama ini ku pincang, Bu. PDIP ku pincang gitu. Saya berbicara, saya termasuk orang yang mengikuti mulai ijek PDI ini Pak Suryadi sampai menjadi PDIP, adanya kuda tuli, sampai akhirnya jenengan diunggahno jadi wakil presiden sampai Gus Dur, akhirnya munggah jadi presiden menggantikan Gus Dur dengan cara yang dipaksakan, mohon maaf dalam tanda petik. Nggih. Maju dewe gak dadi loh. Saya melihatnya PDIP tidak ada tokohnya hebat. PDIP itu hanya terbawa nama besar Pak Karno. Nggih. Dulu ijek kegawa nama besar Pak Karno, Megawati anaknya Soekarno. Orang termasuk orang tua saya juga berharap bahwa Megawati bisa mentalnya seperti bapaknya, bermental patriotik gitu. Tapi apa kenyataannya? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Khususnya wong tua aku dewi gitu loh. Tidak sesuai harapan. 3 tahun menjabat. Oke lah mek 3 tahun terlalu singkat. Berikutnya nyalon ora dadi. Baru muncul Pak Jokowi 2 periode. Ngene ijek berkelit bahwa Jokowi gak ono PDI iso apa gitu. Itu sebenarnya orang sudah pada tahu PDI gak ono Pak Jokowi. Gak bisa sehebat ini, segede ini gitu loh. Nggih. Terbukti tinggal Pak Jokowi, Ganjar.
ora dadi, dan 16%. Betapa tragisnya. Harusnya introspeksi, wis ora kok sok-sokan saya yang buat Polri, saya yang membuat KPK dan sebagainya. Dari video yang saya state ini, saya menyimpulkan bahwa jenengan sehingga Polri, KPK dan sebagainya itu apa yang jenengan kerjakan sebagai pemimpin negara ini itu berharap semuanya karena pamrih. Kon tak dadekno ya Polri ya. Tapi lindungono aku lho ya. Kon kudu loyal sama saya lho ya. Apa perintahku kudu melok lho ya. KPK, ngene anak buahku sing korupsi ojo diodek-odek lho ya. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Kelihatan sekali. Undat-undat. Apa undat-undat bahasa Indonesia iki? Yo ono pamriye gitu loh. Jadi begitu apa namanya wis gak dadi, akhirnya diundat-undat kon biyen aku sing gawe. Kamu dulu aku yang gini. Rakyat sekarang udah pada tahu, Bu. Jadi jenengan ngancam fraksi saya di DPR, nanti yang saya suruh baru tahu, Bu. Yo, seberapa besar kekuatannya jenengan? Seberapa besar orang yang mendukung PDIP? Logika aja. Orang 16% kok. Dan tidak semua orang PDIP loyal 100% kepada PDIP. Kader-kader PDIP belum tentu 100% loyal kepada PDIP. Tapi nih, statement jenengan seperti itu, orang akhirnya bisa menyimpulkan. Yang saya khawatirkan orang menyimpulkan, oh ternyata PDIP ini apa namanya mengandalkan fraksi-fraksinya, apa anggotanya yang duduk di parlemen untuk memusuhi pemerintah dan sebagainya. Kalau menyimpulkan itu rakyat Indonesia, Bu, PDIP yang dimusuhi. Ijek akeh rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah daripada mendukung PDIP. Garis bawahi itu nggih, Bu. Makanya berstatement hati-hati. Kalau hanya sekedar gak milih PDIP ya gak apa-apa sih an. Tapi kalau lebih dari itu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya Bu, sebagai ketua umum juga kepada kader-kadernya, please deh, jangan terlalu congkak, jangan terlalu sombong. Ingat, loyalis PDIP tinggal berapa? Ya 16% itu yang loyalis PDIP. Gitu masih diandalkan. Itu pun tidak 100% loyal. Sor sawu bakul kembang. Makin lama makin lucu Mamak Banteng ini, ya kan? Ada aja permintaannya. Hah? Aduh, Megawati. Yang mau kita tanya teman-teman, sejak kapan di negeri ini ada orang mati butuh rumah? Ya? Sejak kapan orang yang udah meninggal diberikan fasilitas rumah? Hah? Tambah lucu kan? Tambah lucu apa tambah bagaimana ini? Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Hah? Dia mengatakan, bapak saya presiden pertama Republik ini. Itu betul. Bapak saya sang proklamator. Itu juga betul. Bapak saya pahlawan nasional. Siapa yang bilang tidak? Ya kan? Tapi bapak saya tidak punya rumah. Itu katanya. Makanya dia katanya sedang mengurus administrasinya untuk meminta rumah jatah Bung Karno. Kan tambah lucu. Hah? Sejak kapan rupanya orang yang sudah meninggal diberi jatah rumah oleh negara? Hah? Kalaupun memang mendapat jatah, yang dia bilang sedang mengurus administrasinya ribet, dia kan pernah jadi presiden. Iya kan? Kenapa tidak dia yang membuat peraturan perundangannya memberikan rumah kepada Bung Karno? Hah?
Kok enggak dari zaman Pak SBY? Kalau kok enggak di zaman Pak Jokowi? Hah? Kok mesti sekarang dia ucapkan itu? Iya kan? Mau untuk siapa rumah itu? Hah? Lucu kan? Tambah lucu. Ini ketua umum PDIP ini. Hah? Anak-anak Soekarno kaya-kaya. Semua kaya. Cucunya kaya, cicitnya pun kaya. Itu anaknya si Puan Maharani itu kan kaya. Hartanya sampai lebih puluhan miliar. Hah? Jadi apa maksud Megawati ini? Hah? Meminta rumah kepada Bung Karno. Apa dia dimimpi sama Bung Karno supaya meminta jatah rumah kepada pemerintah negeri ini? Ya? Tambah lucu kan? Tambah lucu, tambah stres, atau tambah gimana? Karena udah pikun. Hah? Karena udah sepuh. Udah 80 lebih umurnya. Kan begitu? Megawati. Baru dengar saya, ya. Udah 50 tahun umur saya, baru dengar ada orang yang udah meninggal 30 tahun lebih minta jatah rumah sama negara. Di zaman dia dulu kan bisa dibuatnya peraturannya. Mau 1 rumah, 2 rumah untuk seorang proklamator bangsa ini bisa dibuatnya kan? Kok mesti sekarang dia berkoar-koar? Hah? Udah mulailah ya, udah mulai boleh sadar ini ya. Tapi karena keserakahannya akan kekuasaan, sampai-sampai dia semua ucapkan. Yang nggak penting pun sama sekali dia ucapkan. Ya begini dia. Karena apa? Nafsu berkuasa itu terlalu besar di hatinya dan di pikirannya. Ya, ya seperti Megawati ini. Ya. Jadi ya kita berdoalah supaya Megawati ini sadar diri, ya. Istirahatlah di rumah, ya. Udah waktunya memikirkan akhirat. Jangan terlalu haus akan kekuasaan. Ya, Bu, ya. Banyak istighfar, Bu. Ya, banyak istighfar. Udah keriput itu wajah. Ya, ingat, usia tidak ada yang tahu. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak minta ampun kepada Allah ya, supaya andai azal menjemput, indah menjalaninya.